Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri 6 Rajasari, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru UPTD Negeri 6 SD 6 Rajasari. Alhamdulillah hari ini di sini kita belajar bareng-bareng untuk acara pengibasan modul 1.4 budaya positif. Ya, ini merupakan kegiatan dari program guru penggerak angkatan 9, ya, yang mana saya dan rekan-rekan CGP lainnya telah belajar tentang modul ini, ya. Begitu banyak materi yang saya dapatkan, ya. Saya merasa senang sekali bisa mempelajari modul ini, kemudian saya juga senang sekali bisa mengimbaskannya kepada Bapak Ibu semua. Ya, selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, untuk itu kita lanjut dulu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mengapa harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan? Mengapa? Ya, kita harus menuntunnya, menuntun murid-murid kita agar selamat di dunia dan akhirat, kemudian bisa bahagia, merasa bahagia, ya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita apa? Tugas kita itu hanya menuntun saja, hanya menuntun anak-anak didik kita untuk tumbuh, untuk hidup, ya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kekuatan kodratnya, ya, agar dapat memperbaiki perilakunya untuk yang sesuai dengan kodrat anak tersebut, ya. Ya, budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik, itu sekali yang saya juga berpikirnya dulu sebelum mempelajari modul ini itu kebiasaan hal-hal yang baik, ya. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini ada sebuah paradigma, ya, perubahan paradigma lama, bahwa untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, ya. Murid merasa aman dulu di sekolah, merasa nyaman. Jadikan sekolah kita sebagai tempat rumah kedua bagi mereka, ya, gitu. Agar murid dapat mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri, ya, dapat berpikir dengan mandiri. Jadi murid itu harus mampu tidak bergantung kepada orang lain, harus melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia mampu, apa yang dia bisa. Nah, kemudian apa itu disiplin? Nah, itu lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Kontrol dalam hal ini adalah kontrol guru untuk menghadapi muridnya, seperti itu. Nah, ini ada sebuah kasus coba buka. Nah, judulnya coba buka. Saya minta Bapak Ibu guru untuk membayangkan mengepalkan tangannya, bayangkan saja mengepalkan tangannya. Nah, di dalam genggaman kepalan tangan Bapak Ibu semua itu ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat berharga, yaitu merupakan harga diri Bapak Ibu semua. Nah, jika ada rekan Anda yang ingin membukanya atau ingin mempengaruhi supaya Bapak Ibu semua membuka kepala
diiming-imingi dengan uang misalnya, atau diintimidasi sekalipun, ya kira-kira Bapak Ibu semua akan membuka kepala tangannya tidak? Padahal itu tahu, Bapak tahu di dalam genggaman tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting. Kira-kira akan membukanya atau tidak? Tidak. Iya. Meskipun diiming-imingi dengan uang 1 koper misalnya. Dibuka, membuka tapi tujuannya apa dulu? Nah, betul sekali. Ya. Tujuannya apa dulu ya? Jadi intinya Bapak Ibu semua yang dapat mengontrol tangan itu dibuka atau tidak, meskipun diiming-imingi dengan apapun, sekalipun diintimidasi. Ya. Intinya Bapak Ibu yang dapat mengontrol sendiri, bukan orangnya. Ya. Nah, kita sendiri yang dapat memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah mau membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Misalnya, pada saat itu Bapak Ibu sedang menginginkan sesuatu, misalnya, Abi menuju butuh uang gitu ya. Ketika ada yang mengiming-iming dengan uang, misalnya dengan hadiah, nah, bisa saja Bapak Ibu membuka kepala tangannya, ya. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu, kebalikannya, ya seperti itu. Ya. Nah, ini ada sebuah perubahan paradigma teori kontrol, atau disebut juga ilusi kontrol. Apa itu ilusi? Ilusi hayalan, betul sekali. Ya. Ilusi itu adalah sebuah harapan yang tidak berdasar, ya, di luar kenyataan. Ya. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ya. Padahal tidak begitu. Cuma murid sendiri yang dapat mengontrol mereka, ya. Guru tidak bisa mengontrol. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memang pada saat itu bisa membuat orang merasa bersalah, tapi hanya waktu itu saja. Untuk kedepannya lagi, untuk selanjutnya bisa diulangi lagi seperti itu kesalahan-kesalahan. Ya. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada saat di kelas, Bapak Ibu guru mungkin sering, saya sendiri sering memaksa murid saya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, coba kerjakan tugas, coba kerjakan PR. Misalnya. Kita dapat memaksa mereka, orang dewasa kita bisa memaksa mereka, tetapi mereka menjadi tidak nyaman, ya. Untuk kemudian nanti mereka dalam diri mereka timbul tidak dalam dirinya tidak percaya diri, ya. Jadi harus selalu dikontrol seperti itu, harus selalu diawasi oleh guru kalau ketika dia melakukan sesuatu. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon itu yang sering kita lakukan di kelas, yang sering kita lakukan. Kemudian ada teori kontrolnya juga. Nah, yang sering kita lakukan, yang pertama kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kita lakukan, sering saya lakukan di kelas, ya. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik ke teori kontrol, ya. Kemudian yang sering kita lakukan juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dianggapnya salah terus tanpa melihat apa latar belakangnya. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya, semua memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Nah, dalam teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, cuma diri Anda sendiri yang bisa mengontrolnya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika anak-anak dibujuk
ya, untuk melakukan sesuatu, untuk menulis misalnya gagal. Nah, saya juga sering melakukan seperti itu. Pemaksaan, yang dilakukan oleh pemaksaan. Suatu ingin dikerjakan, gitu dipaksa, biar nilainya bagus. Nah, dalam teori kontrolnya itu perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu konsensus? Konsensus itu menciptakan kesepakatan, ya, menciptakan kesepakatan untuk menentukan pilihan-pilihan. Kita ajak siswa berkolaborasi seperti itu. Dalam stimulus respon juga ada model berpikir menang kalah, ya, menang kalah. Guru merasa menang, ya, murid merasa kalah, gitu ya. Ketika gagal mengontrol diri mereka, gitu. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Guru menang, siswa juga menang, ya, karena ada kolaborasi tadi. Kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan seperti itu. Ya. Nah, apa itu disiplin? Ada yang tahu apa itu disiplin itu apa? Disiplin mentaati peraturan, yang lebih identik dengan peraturan, ya. Beda antara disiplin dengan keyakinan kelas, ya, gitu. Ya, selanjutnya. Contohnya kesianan sekolah. Ya, identiknya dengan seperti itu, ya, dengan peraturan yang harus ditaati, gitu ya, disiplin itu. Nah, apakah makna disiplin? Nah, dari bahasa Latin itu disiplina, artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya saya datang tepat waktu, ya, itu untuk mendapat penghargaan dari kepala sekolah misalnya seperti itu. Itu yang dalam budaya kita seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, ya, seperti itu. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin itu merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi kita harapkan murid-murid kita itu bisa melakukan berdisiplin itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, yang tadi dalam diri mereka, bukan berdasarkan suruhan orang lain, ya. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku itu memiliki tujuan sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, ya, atau hukuman. Nah, ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu. Apa yang terjadi jika saya tidak hadir tepat waktu? Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau sekolah, misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, saya datang tepat waktu, apa yang saya dapatkan, gitu, ya. Itu motivasi eksternal juga yang datangnya dari luar, karena ada sesuatu, ada yang diharapkan.
kendala seperti itu. Yang ketiga, teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini merupakan hal yang paling penting ya yang harus dilakukan. Ini adalah motivasi internal ya. Nah, ini merupakan tujuan disiplin yang positif. Nah, realitas atau kebutuhan kita berbeda setiap orangnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan cinta kasih atau diterima oleh orang lain. Ada kebutuhan penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan. Itu beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada sebuah contoh kasus ya, yang mungkin sering terjadi di kelas kita. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, sebut saja namanya Agus ya. Agus dari SD. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi kasus yang seperti ini di kelas, kira-kira bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan, Bapak lakukan gitu ya? Dipanggil, Bu. Dipanggil, terus? Iya, dipanggil. Ngapain Pak ini? Ada acara makan bareng. Iya, iya. Begitu kali selanjutnya kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani atau kita ya harus mencari tahu dulu apa permasalahannya, ya alasannya apa Agus sampai meminta paksa bekal makan siang teman-temannya itu. Nah, agar kita tahu tindakan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Agus. Misalnya kalau Agus menjawabnya begini, oh saya tidak bawa bekal makan siang, ibu saya belum masak di rumah. Nah, itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhinya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jika si Agus ingin ngejawab nekil, ia senang kalau teman-temannya memperhatikan dia, karena kalau di rumah kan jadi heboh gitu ya, jadi semuanya memperhatikan dia. Nah, itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhinya adalah kebutuhan cinta kasih sayang, ya. Kebutuhan untuk diterima, caper, ya, kurang perhatian. Kita sebagai guru sebaiknya bagaimana kalau ada murid yang seperti ini? Nah, kemarin saya di kelas saya juga seperti itu, ada anak yang seperti itu. Saya coba lebih lebih care dengan dia, ya, lebih memperhatikan dia, lebih ngajak ngobrol gitu, ya, seperti itu. Kemudian jika jawaban si Agus ini karena merasa bosan, bekal makanannya eta-eta deui, ya, itu yang harus dipenuhinya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya. Agus berhak memilih bekal makanannya sesuai yang diinginkan, jadi tidak bosan, ya, seperti itu. Kemudian terakhir, jika jawaban Agus karena iseng mah biar rame di kelas gitu ya, dia itu menikmati ekspresi wajah temannya, ada yang cemberut, ada yang marah begitu ya. Nah, itu artinya kebutuhan dasar kesenangannya itu belum terpenuhi, seperti itu. Nah, dalam kasus yang tadi ya, kita ada 5 posisi kontrol guru ya, sebelum menyalahkan dia, sebelum menyalahkan murid, kita harus apa dulu nih? Nah, ini ada kita kenal dengan 5 posisi kontrol guru ya. Ini model berpikirnya menang-menang ya, model menang kita juga menang gitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi
ditanya alasannya apa, sudah kamu berdiri di luar kelas saja, tidak usah masuk ke kelas. Nah, itu langsung penghukum ya posisinya. Kemudian perempuan merasa bersalah. Nah, biasanya itu murid itu ditekan terus ya supaya mereka merasa rendah diri ya. Jadi mereka hanya bisa menjawab maaf Bu gitu ya. Itu merasa pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang teman misalnya ya. Jadi kalau di kelas itu apalagi kelas 1 ya, kalau tidak menulis saya dekati dia, yo menulis yo, masa tidak kasihan sama ibu, capek-capek sudah nulis di depan di papan tulis, pegel tangan ibu tahu. Nah itu seperti itu sebagai teman. Nah ya, kalau tidak ditungguin oleh kita, oleh saya, tidak akan nulis anak itu ya. Itu namanya sebagai posisi guru sebagai pemantau. Nah terakhir sebagai manajer ya, sebagai manajer di kelas tentunya ya. Nah sebelum melakukan sebelum menjas, sebelum menghakimi murid, kita perlu adakan tahapan-tahapan penyelidikan seperti itu ya. Bertanya dulu alasannya kenapa melakukan seperti itu, terus apa yang dia mau, apa yang dia lakukan nanti setelah ini gitu ya. Mau seperti apa dia kalau seperti ini terus, tidak menulis terus, mau seperti apa nantinya dia. Nah itu posisi kontrol guru sebagai manajer yang dianggap yang paling ampuh, yang paling kita harus lakukan di dalam kelas kita. Nah ini di dalam posisi kontrol ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Nah ini juga identitas berhasil ya. Nah sebagai seorang penghukum, posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, guru akan berbuat menghadik, mencaci maki ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Nah seperti itu. Nah kalau posisi kontrol kita pembuat merasa bersalah, itu ceramah terus kita diceramahin terus sampai mereka benar-benar atau kayak salah pisan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian posisi kontrol kita, nah ini yang gagal, yang identitas yang gagal. Kemudian identitas berhasil sebagai teman dan pemantau. Nah sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya alasan-alasannya seperti apa. Nah sebagai pemantau, guru akan mencatat terus. Kamu misalnya tidak menulis, ibu catat. Kamu alpa terus dicatat, gitu ya. Terus mencatat dalam buku. Nah kemudian identitas yang berhasil, nah ini kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Mengapa kamu tidak menulis? Mengapa? Dengarkan dulu alasan-alasan guru ya. Nah guru akan berkata apa kalau posisi guru sebagai penghukum? Kamu tidak melakukannya, awas ya, dengan itu. Kata guru tuh nusa hukum itu pasti kata-katanya seperti itu ya. Rasakan kayak tinggalin kayak nilai rapotan. Itu posisi kita sebagai penghukum. Nah kalau pembuat merasa bersalah, guru akan berkata begini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu kan sudah mengatakannya berulang kali gitu. Ibu stres, nah gitu. Stres ibu sudah gitu. Nah itu membuat merasa bersalah. Nah kalau sebagai teman, guru akan berkata begini, ayolah lakukan demi ibu kan sudah capek nulis di papan tulis, masa kamu tidak menulis gitu ya. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Kalau kamu tidak disiplin misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa peraturan? Nah itu tanya peraturan terus kalau pemantau. Nah kalau seorang manajer, apa yang kita yakini ya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah seperti itu. Hasilnya bagaimana kalau kita posisinya sebagai penghukum? Anak akan memberontak ya.
melakukannya sendiri, harus dibantu oleh kita, harus diawasi oleh kita, ya, tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan diri. Bila diawasi, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer akan menguatkan. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas ini ketika hal-hal yang kita sukai atau orang lain yang kita sukai itu ada di dekat kita, ya, ada di dalam diri kita, ya, seperti itu. Nah, pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang mengatakannya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar, itu penghukum. Ya. Kata-kata yang keluar, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kita memelas gitu, ya, memelas itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, karena mereka akan berpikir melakukannya untuk dapat sesuatu, dapat imbalan. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu posisi kita sebagai manajer. Kamu selalu aja yang paling terakhir. Nah, itu penghukum, ya. Penghukum juga kalau kata-kata seperti itu yang kita lontarkan. Nah, ini budaya positif dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu disusun bersama-sama, berkolaborasi dengan murid, dengan guru, ya, untuk menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan diterapkan setiap hari. Itu akan terjadi lingkungan positif, ya, lingkungan positif yang lama-lama kalau dilakukan setiap hari, ya, konsisten, kontinu, itu akan menimbulkan atau memunculkan budaya yang positif seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, apa bedanya sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa coba bedanya? Kalau peraturan dibuat oleh sekolah atau ya. guru, kalau keyakinan kelas itu bukan hanya guru atau sekolah, tetapi dengan siswa. Iya, betul sekali seperti itu. Kalau peraturan itu identiknya dengan ada hukuman, ya, seperti itu. Guru yang membuatnya, ya, tidak melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas itu siswa dilibatkan, siswa yang menuliskan apa saja yang mereka mau, gitu, ya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu intrinsik, yang motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, gitu. Pembentukan keyakinan kelas ini, ya, dimulai dari siswa, ya, menuliskan semua peraturan, semua yang ingin mereka terapkan di kelas, misalnya di kertas, ya, di kertas nanti ditempelkan, satu orang menuliskan satu yang mereka inginkan. Nah, ya, seperti itu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, seperti itu. Keyakinan kelas itu sebaiknya warga kelas ikut berkontribusi dalam membuatnya, ya, agar tercipta kenyamanan di kelas mereka, seperti itu. Lanjut. Nah, ini peraturan dengan keyakinan kelas, bedanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai-nilai yang ditujunya apa? Itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari-lari di koridor kelas. Nah, itu
oleh kesepakatan kelas. Nah, segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah mereka bersalah. Murid membantu murid untuk jujur, ya, mengakui kesalahannya, kemudian memberikan tawaran, bukan paksaan. Nah, ini segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita utarakan dulu, setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti pernah. Saya juga pernah, ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Itu di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ke validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan, tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Ya. Nah, ini tahap menstabilkan identitas. Nah, biasanya setelah mempelajari modul ini, saya bertanya kepada siswa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saat ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tapi kita bisa menyelesaikan ini, ya. Tapi ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya. Tapi ibu akan memberikan solusi. Nah, itu. Ini menawarkan solusi, bukan cari siapa yang salah. Ya. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini bisa ditanyakan melalui kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Nah, gitu. Kamu pasti punya alasannya kenapa kamu melakukan itu. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ya, apa yang kita percaya sebagai peraturan kelas atau apa keyakinan kelas kita, apa yang dibayangkan kita, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu pada tahap menanyakan keyakinan. Ya, itu. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan tahapan segitiga restitusi di kelas saya di kelas 1, ya. Perhatian tidak? Bagaimana dengan gambarannya hari ini? Tidak tahu tidak? Kenapa tidak dikali oleh berita ini? Tidak tahu ya. Tadi dilihat waktu ulangan, tidak melihat dari konten, mencontek. Ya, betul tidak? Mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik ya, harus begitu perbuatan yang baik, perbuatan yang salah ya. Ibu juga pernah seperti itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan ya, cuma anda saja ya. Tapi itu tidak akan menyelesaikan, tapi ibu mau membantu Indah mengatasi masalah ini tadi ya, mencontek ya. Nah, sebelum dilanjutkan, coba deh cerita dulu Indah kenapa sampai mencontek. Sudah belajar dari orang yang nyontek, terus cuma tahu betul cuma ulangan ya. Tapi malah sudah belajar mencontek ya, jadi Indah tidak bisa menjawab. Terus melihat teman-temannya, iya seperti itu ya. Nah, kamu ingat tidak kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita dulu waktu awal masuk, ingat tidak bahwa kita harus apa? Jujur, betul sekali ya. Nah, jujur itu penting atau tidak bagi Indah? Penting, baik atau tidak?
contoh lagi belajar dengan baik. Maka lagi ya kalau itu memang belajar ya. Terus selain itu apa lagi? Berdoa supaya dimudahkan, dilancarkan dalam bersoal dan kita ya. Oh seperti itu. Nanti apa ngomongnya Indah? Hari ini Indah baru sekali ini ya Indah akan jujur ya, tidak akan lagi ya didoakan mudah-mudahan solehah ya, lebih baik lagi ya, jadi kebaikan orang tua ya, semangat bisa ya, yakin bisa, jadi kita juga sekarang kita kembali ke dalam kendaraan ya, terima kasih ya. Nombok sudah ada. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan atau sharing atau apa? Tidak ada. Untuk bermasalah dengan anak-anak, bagaimana proses tes diskusinya bisa dijalankan atau tidak? Cuma kalau kelas 1 kan ada batasannya, bisa. Kalau kelas 1 untuk tes kesepakatan misalnya dengan cara menempel, kayaknya ada batasan. Iya, jadi paparannya cukup mengesankan dan insya Allah bisa dimaknai. Mudah-mudahan setiap guru mampu mengimbaskan kembali pada anak pendidikan sehingga tercapai budaya positif untuk anak-anak kita nantinya. Cuma kalau untuk kelas 1 itu nanti bagaimana pada kesepakatan yang konsensus tadi ya, atau keyakinan, karena keyakinan kan melibatkan murid ya, bagaimana murid menyampaikan keyakinan tersebut. Tadi kan pada prosesnya dengan menempelkan seperti semacam kesepakatan itu. Artinya kan kelas 1 itu masih banyak keterbatasannya ya, bagaimana solusinya gitu, supaya keyakinan itu bisa diteguh dengan sangat baik. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ya, memang betul kalau di kelas 1 itu keterbatasan dengan menulis ya, ada sebagian murid yang belum bisa menulis begitu. Nah biasanya saya akan menawarkan ya, murid itu ditanya dulu, kamu mau apa misalnya? Kalau di kelas saya harus bersih Bu, nah berarti selalu menjaga kebersihan. Apa saya dituliskan selalu menjaga kebersihan. Oh Bu, saya ini di kelas saya tidak ada yang usil, gitu kan kata-kata mereka itu polos-polos ya, tidak ada yang mengganggu saya seperti itu. Nah, jadi saya yang menuliskannya nanti seperti itu. Ya, gitu. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Bu, saya ingin bertanya. Di kelas saya kebetulan ada siswa yang memang sedikit spesial, si kembar. Jadi kebiasaan dia itu kalau saya lagi ada kesibukan di kantor, pengennya minta pulang. Di salah-salah pintu terbuka, Pak. Nah, solusinya apa yang harus saya lakukan Bu? Yang terbaik dengan metode manage tadi. Terima kasih Pak Irfan pertanyaannya. Nah, kalau seperti itu ada murid yang inginnya pulang terus, berarti intinya di kelas itu murid itu tidak apa? Tidak nyaman ya. Kebutuhan dasar mereka ada yang belum terpenuhi ya, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman di kelas. Tugas kita apa? Cari tahu dulu kita di kelas bagaimana, apakah dia itu oleh teman-temannya ada yang mengganggu misalnya, apakah kelasnya misalnya hadam gitu ya, panas gitu, kita cari tahu dulu seperti itu kalau masalah ya mungkin seperti itu cerita. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Cukup ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan
bagi Bapak Ibu semua dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Dan kurangnya saya mohon maaf. Ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buhara, guru kelas 5 di PTD SDN 6 Rejasari. Teman sejawat dari beliau Ibu Ika Setiawati. Setelah saya amati, Ika selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid. Di antaranya murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di sekolah. Lebih giat dalam belajar serta lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Ibu Ika bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya, sehingga disiplin positif tercipta dan pada akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Ibu Ika lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Gisel, murid kelas 1 SDN 6 Rejasari. Selama ini Bu Ika telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya sama teman-teman dan Bu Ika di kelas sudah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.